wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Husnah Bapak Haji Ahmad Nawawi, Ketua Majlis Ta'lim Nurul Rahmah Haja Siti Rahmah, Ketua Panitia PHBI Ustadz Imam Anwar Jailani, Bapak Kepala Desa Jaya Mukti Haji Edi Hermawan, CEO CV Tabur Tani Makmur, Haji Enjen Jailani, Dewan Ustadz dan Ustadzah Masjid Jami Al-Husna dan Majlis Ta'lim Nurul Rahmah. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaAllah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim dan penghormatan kepada saudara-saudara kami, kawan-kawan dari Ansor dan Bansernya. InsyaAllah mudah-mudahan wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberikan kekuatan dunia wal akhirah, dan dimenangkan di dalam segala bentuk perjuangannya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita minta kepada Allah kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita sama-sama sudah masuk di bulan Rajab yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Tidak ada satu penyebab apapun setiap manusia yang diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama-sama menikmati apa yang ada di dalam setiap di bulan Rajabnya, kecuali itu semua adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu.
Mungkin yang Rajab lalu kita ketemu orangnya, Rajab kali ini sudah nggak ada orang yang di samping kita, ya sudah kembali kepada Allah, tapi kita masih dikasih umur panjang untuk yang pertama. Yang pertama, Allah masih izinkan kita panjang umur ketemu di bulan Rajab, yang pastinya Allah masih menunggu taubat kita di hadapan Allah. Karena setiap hamba yang beristighfar, yang memohon ampun, meminta maaf kepada Allah, pasti ampunan dan permohonan maafnya akan diterima oleh Allah. Son, ngai-ngai gak enak banget kayak anjing kejepit. Asik gak? Yang asik ya Kang? Terusin kan? Sampai mana tadi? Ilmu segitu panjang dari awal, yang diingat cuma anjing kejepit. Ada apa sih di bulan Rajab? Yang pertama, ini mungkin sebagian masih belum ada yang tahu, tapi insya Allah di sini kiai-kiai, ulama-ulama udah memberikan kabar bahwasanya setiap bulan Rajab itu ada apa sih di bulan Rajab? Bulan Rajab itu ternyata makin jauh aja suara gua. Oi, halo, suara aing jauh. Yang pertama, Allah titipkan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Nurnya, cahayanya Allah dititipkan di dalam rahim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala saat di bulan Rajab tersebut. Ini adalah satu kemuliaan. Yang kedua, yang kita tahu saat Nabi dibelah dadanya umur 4 tahun di bulan Rajab, ada peristiwa beberapa pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala saatnya datang di bulan Rajab, karena Allah mensucikan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama umur 4 tahun, yang kita tahu pastinya pas saat Isra wal Mi'raj. Saat Isra wal Mi'raj Nabi dibelah dadanya, tapi ada yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah Allah. Ada hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril karena perintah dari Allah. Bib, hati rahmah itu kan kasih sayang. Kenapa diambil? Kenapa dicampakkan? Kenapa harus dibuang dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepakat alim ulama menyatakan bahwasanya hati rahmah yang diambil oleh malaikat Jibril adalah rahmah untuk iblis laknatullah. Ada satu riwayat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi mengajar, saat Nabi lagi ngajar, iblis datang. Tahu iblis? Teman. Apa sahabat karib? Oh, besti. Iblis datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bimbing aku untuk bertaubat kepada Allah. Iblis mau taubat, kalah lu mah. Iblis mau taubat, lu gak pernah mau taubat. Nih hari bikin dosa, besok bikin dosa. Bikin pahalanya kapan? Kalau lagi ada pengajian. Kuping kemana, hati kemana, pikiran kemana? Gue tahu lu ngeliatin gue dari tadi, semuanya lu takjub sama hidung gue. Percuma kiai saya ngomong juga. Masalah hidung gak usah dipikirin, karena ini memang hidung limited edition. Kalau boleh diadu sama orang sini ya beda jauh. Emang ibu suami nggak ada yang manjung? Tuker tambah. Iblis datang bilang, ya Rasulullah, ini iblis udah ngibarin bendera putih Bapak Ibu. Iblis udah ngibarin bendera putih. Kenapa? Karena tahu Rasulullah sudah dijadikan seorang nabi dan rasul. Kalau sudah diciptakan, udah. Iblis udah nggak ada kesempatan.
Karena musuh Nabi betul-betul iblis. Iblis musuh Nabi. Ini adalah salah satu iblis menyerah diri, ngibarin bendera putih, datang kepada Nabi, saya ingin bertaubat, minta kepada Allah agar taubat saya diterima oleh Allah, katanya. Apa jawaban Nabi SAW? Iblis, bisa aja engkau taubat pasti diterima, caranya cuma satu. Apa ya Rasulullah? Udah senang iblis nih, datang ke makam Nabi Allah Adam, sujud di atas pusara makamnya, pasti tobatmu akan diterima oleh Allah. Apa jawaban iblis? Saking sombongnya, ya Rasulullah, hidupnya aja saya nggak mau sujud, gimana matinya? Kalau ada orang yang sombong, lo iblis nggak usah kemari dong. Sombong adalah pakaian syalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak sombong Allah, manusia nggak ada berhak sombongnya. Nabi Muhammad yang megang kunci surga nggak sombong, lu kerak neraka pasti sombong. Betul? Maaf saya kalau ngomongnya kasar ya, siapa suruh lu ngundang gua? Setiap manusia punya hati, betul? Saat Nabi Isra wal Mi'raj, hatinya disucikan oleh Allah, dibersihkan, disiramkan keimanan yang besar. Makanya orang kalau mau sholat, sholatnya tuh setiap mukmin sholat, imannya harus ngikut. Kita kan kagak, boro-boro iman ngikut, wudhu, sampai mana? Rukun sholat nggak tahu apa yang harus dilakuin. Begitu sholat udah ngomong sama Allah, pasrahkan diri, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah serahkan diri kita sama Allah. Udah belum? Gak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kalau kita sudah berserah diri, nggak bakal mbah pada laku. Tahu mbah? Orang pintar ngakunya kita mah serahin diri sama Allah, giliran duit nggak punya lari ke mbah, lari ke orang pintar. Kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datangin orang tolol. Ngomong sama mbah, mbah aing teboga duit mbah, tuh mbah dalam hati juga naut sarua aing juga. Udah dikasih jalan sama Allah, fa inna ma'al usri usran, inna ma'al. Kesulitan apapun pasti ada jalan keluar kok, kata Allah. Jangan khawatir, setiap kesusahan, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Di dalam sholat kita udah pasrahkan diri. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua amaliyah yang aku lakukan, aku serahkan kepadamu ya Allah. Baru Al-Fatihah udah lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor, ingat. Betul. Itu saya ngomong saya, bukan sini mah orang-orang soleh, soleha semua. Tapi bohong. Pokoknya kalau saya ceramah jangan amin dulu. Pastinya nggak enak. Kadang kita juga minta suka-suka hati kita. Sedangkan di dalam Isra wal Mi'raj Nabi SAW berjumpa dengan Allah dengan penuh ketulusan. Mi'rajnya seorang mukmin adalah sholat. Saya mau cerita sedikit, boleh? Ada ibu kebo sama anak kebo. Ada ibu kebo sama anak. Ini anak kebo masih nyusu. Masih? Simak baik-baik ya. Bu, bu, cicing, ngoceh bae lu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan? Tuh udah minggir. Emang kenapa sih harus ngelihat saya? Emang beda sama yang di rumah? Bapak maafin ya, kalau saya punya bini begini mah ya
Ulangin rahim ibu. Ada ibu kebo sama anak lagi nyusu, ini anak tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini anak kebo loncat, kaget ya. Mak, suara apaan tuh? Itu namanya azan, nak. Oh, azan. Itu apa, mak? Panggilan buat manusia ngerjain sholat. Oh gitu, mak. Gak apa-apa, mak. Gak apa-apa. Aman, mak. Aman. Nyusuk dah. Nyusuk lagi. Lari-larian orang manusia nih, lari-larian. Yang satu aki-aki udah jalannya getar-getar sambil ke masjid. Ada anak muda gagah-gagah sambil lari. Bunyi anak muda kalau lari kan beda ya. Dak duk dak duk dak duk dak duk. Ini anak kebo loncat lagi. Begitu nengok lihat anak-anak bocah kain sarung diikat di sini, ada yang diikat di leher. Mak, ada apaan lagi nih, mak? Itu manusia pada lari-larian. Iya, ada apaan, mak? Dia mau gegas ke masjid karena kan tadi adzan. Itu manggil manusia untuk sholat. Gak apa-apa, mak. Gak apa-apa. Tenang aja. Aman, mak. Aman. Kirain kebo bakaran. Nyusul lagi, nak. Nyusul lagi. Tiba-tiba ada suara lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kaget lagi si anak kebo. Ditanya lagi sama maknya, mak, itu suara apa lagi, mak? Kok beda sama yang tadi? Ini tanda iqamah supaya mereka biar cepat untuk menjalankan sholat berjamaah. Ini sudah waktunya. Ada imam, ada makmum, nak. Gak apa-apa tuh, mak, suaranya. Gak apa-apa, aman, mak, aman. Bawel lu, nyusul lagi. Nyusul lagi. Yang namanya anak-anak kalau nyusul kan mata kemana-mana ya, bu. Kadang nyusul dia matanya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dia lihat di pohon pisang ada kakek-kakek main catur. Aki-aki main catur. Dia nengok lagi ngeliat anak muda di pohon pisang lagi pada main gaplek. Mak, apalagi sih, Bo? Lo manusia, no, mak. Kok nggak ada yang pada lari-larian ke masjid, mak? Itu anak muda. Nggak ada yang pada pakai kain lari ke masjid, mak. Kalau dia tuh siapa, mak? Mak jawab, udah pusing nih, mak. Itu kebo kepala hitam. Itu kebo kepala. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Pak, lo nih malam kalau mau cium bini, lihat udah sholat apa belum. Begitu lo mau cipok, kalau dia nggak sholat, lo cium kebo. Ibu juga begitu. Ibu ngelihat suami nggak pernah sholat, selama ini ibu ditidurin kebo. Betul nggak? Yang bikin beda kita sama kebo apa? Kebo mandi nggak? Kita kebo kerja. Kita kebo tidur. Kebo nggak ada tidur. Tidur. Kebo tidur, kita tidur. Kebo makan. Kita kebo minum. Kita yang bikin beda apa? Kita punya kewajiban sholat, kebo. Makanya kalau ada suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Anak nggak sholat, anak. RT nggak sholat, RT. Rasah lo. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Cabut kakak lo. Pak Camat nggak sholat, Camat. Pak Wali Kota nggak sholat, Wali Kota. Gubernur nggak sholat, Gubernur. Menteri nggak sholat, Menteri. Presiden nggak sholat, Presiden. Tewak lu.
Ustadz nggak sholat Ustadz, kiai nggak sholat kiai, Habib nggak sholat Habib. Lu giliran presiden kebal, giliran Habib kebal. Ini mungkin jamaah pada nanya, Habib nggak takut ditangkap? Lah kan yang gue sebutin semuanya. Ustadz kena, Pak Lurah kena, kiai kena, Habib nah gak jadi ditewak gua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, salat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada pepatah yang menyatakan inna salata tanha anil fahsya. Setiap orang yang mendirikan salat pasti perbuatannya jauh daripada perbuatan keji. Dan Bib, saya punya tetangga salat 5 waktu di masjid masih nyolong ayam. Itu bagaimana Bib? Itu baru mengerjakan salat, belum mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat, aplikasikan setiap gerakan yang ada di salat di dalam kehidupan kita. Ada ruku, menundukkan diri kepada orang yang lebih muda atau yang lebih berilmu dan lebih tua. Sujudnya kita mengingatkan satu hal tentang kematian. Selama kita berdiri, mau yang pangkat 2 habis bunuh orang, mau yang pangkat 3 presiden, siapapun dia, wali sekalipun, sujud kepada Allah, tatkala dia sujud, kepala ada di bawah, pantat ada di atas. Betul? Yang kita makan larinya dari kepala, betul? Masuknya dari kepala, keluarnya kemana? Betul? Jadi semua yang hidup di dunia nih larinya kemana? Yang pasti adalah kematian. Pak, Bu, maaf, kalau saya pukul kepala bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Lah Habib yang pukul. Pukul kepala, marah Habib. Ini adalah al-mukarram. Ini yang disebut namanya kemuliaan, keagungan adalah kepala. Tapi tatkala lagi sholat, sejajar sama telapak kaki. Gak ada sesuatu yang lebih tinggi dari apapun. Saat orang yang kaya sholatnya kepalanya yang tegak, enggak. Ada yang begitu? Semuanya sujud. Kenapa? Bahwasanya di dunia ini gak ada yang lebih besar, yang lebih pantas disujud kecuali Allah. Tapi kadang kita memang dablek. Jujur saya mah, salat mah salat, gibah ya gibah. Betul. Saya ngomong buat diri saya, lu mah perasaan aja. Emang lu begitu juga? Sarua kita. Salat ya salat, maksiat hayo. Betul. Ini kita kalau nggak ada acara gini, kita lagi ngapain sekarang? Mending tidur, lu gosip. Belum lagi nge-live TikTok joget-joget. Tapi alhamdulillah TikTok sekarang banyak ulamanya. Betul? Ya begini-begini kan gue pelopor gua sih. Bu, Pak, gunakan media sosial dengan niat dakwah. Kalau ini sudah diniatkan dengan dakwah, Allah pasti akan berikan jalan keluar yang baik buat kita. Pasti. Kalau niatnya untuk maksiat, pasti akan Allah tambahkan dan dimudahkan di dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah ingin menumpukan dosa buat kita. Media sosial ini paling gampang. Dulu siapa yang kenal Rifki? Nggak ada yang kenal Rifki. Mana kecil kayak liliput, badan kurus, cuman modal hidung doang. Sekarang Masya Allah Pak, Bu, saya di Singapura, saya di Malaysia, saya ke Brunei, kenal saya, padahal saya nggak kenal dia. Video sampai ke sana, dakwah bisa diterima ke sana. Kenapa? Karena dakwahnya, setiap dakwah itu dari hati pasti akan masuk ke dalam hati. Betul? Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, setiap yang saya sampaikan di dalam video-video pendek, ada nggak yang apal ijazah saya sampaikan? Coba. Siapa yang apal?
Mana orangnya? Coba. Tuh, nyampe ijazahnya. Kenal saya ibu. Saya pernah ketemu sama ibu. Nyampe ke ibu. Tuh, dakwah. Dia urusan duit, cepat ngapalinnya. Lego mah jujur-jujur aja Kiai. Urusan kebayaan duit loba, wah cepet amalin. Gak usah kerja. Lu punya tuyul. Yang namanya seseorang kalau mau dikasih rezeki yang berkah, Nabi udah ngajarin salat tuh. Salatnya 2, jangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Salatnya cuma 2 terus mau kaya lah. Kata Nabi SAW, orang yang salat duhanya 2 rakaat orang bakhil, orang pelit. Bib, tapi kan yang penting istiqomah. Ya udah istiqomah, lu segitu-gitu aja hidup lu. Kaya kagak, miskin kagak, ya udah cukupin aja. Alhamdulillah. Tapi sekarang kan kita alhamdulillah. Corona udah pergi 2 tahun yang lalu. Setahun apa 2 tahun? Saya udah coba move on dari corona. Karena saya pernah sakit hati gara-gara corona. Jadwal, mobil ditarik leasing, Kiai. Ujian terbesar dalam hidup mukmin yang mana? Corona. No. Orang sini bukan tuh corona. Orang mana? Tuh. Padahal kita udah dididik sama Allah 2 tahun ditempa. Ujian paling gede corona. Yang kerja PHK. Betul? Yang kerjaannya lagi nikmat, usaha lancar, bangkrut. Betul? Biar lu sadar, PA. Itu Allah tuh lagi ngajarin lu. Kenapa? Baru 2 tahun ngeluh banget luar biasa. Kayak ikan dinaikin ke atas daratan. Gelepak sana, gelepak sini. Puluhan tahun rezeki lancar, pernah kita syukur sama Allah? Jangan dijawab, udah tahu. Begitu datang 2 tahun langsung, yang nggak pernah sholat maunya ke masjid aja, masjid dikunci. Giliran saya mau sholat, masjid dikunci. Lu kemarin kemana aja? Saya ada tuh di Kuningan, badannya gede, mantan preman, sampai sekarang sih masih jadi preman. Walaupun dia hijrah masih preman, tatoan, ya Allah, serem banget mukanya. Dia datang ke rumah saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita kan was-was kalau ada tamu pas lagi corona kan. Otak lagi sempit aja bawaannya. Ya, ini orang minjem duit nih. Benar nggak lu? Orang ngetok pintu udah bawaannya begitu aja. Tapi subhanallah, begitu saya buka, Beb, galak amat lu, preman. Beb, saya sudah berusaha hijrah, Habib. Saya ingin dekat kepada Allah. Tapi kenapa Allah nggak kasih jalan buat saya? Siapa bilang? Lunya aja macam-macam. Betul Habib. Kenapa? Saya mau sholat 5 waktu di dalam masjid, semua masjid dikunci. Sini. Saya kelepak palanya. Lu dari kemarin gua ajak nggak pernah mau ikut. Sekarang lu masjid dikunci, lu mau sholat. Sini, lu sholat sini nih. Sholat. Dia ambil wudhu, dia sholat, gemeter sholat di rumah saya. Preman. Ternyata dia punya iman. Jadi jangan pernah mengatakan seseorang yang di luar sana yang kita lihat sangar, galak, tukang mabok, ternyata imannya jauh lebih tinggi dibanding kita. Jangan salahkan mereka, tapi mereka tidak ingin sesuatunya akan tertimpa kepada dirinya kecuali karena Allah yang menginginkan masa lalunya lebih buruk daripada masa yang akan datang. Ada orang yang masa lalunya baik, masa datangnya hancur. Ada nggak? Hijrah, ngakunya hijrah, begitu mau mati nggak ingat Allah, iman dicabut. Ada yang begitu? Ada satu kisah namanya Barsisa. Ada satu Barsisa, dia ini kalau dibilang ibadahnya tekun luar biasa. Saking tekunnya kalau lagi wirid sampai terbang. Kebayang nggak? Iblis izin sama Allah, ya Allah,
saya izin buat goda nih orang, katanya. Silahkan kalau engkau mampu, kata Allah. Lagi di masjid bersisok, lagi wirid. Begitu wirid, dia nengok sebelahnya terbangnya lebih tinggi dari dia. Dilihatin aja, ini orang siapa? Iblis berubah jadi orang yang alim. Terus tiap hari begitu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Yang namanya manusia nanya, mau berguru dong. Wahai Tuan, saya ingin mengamalkan apa yang Tuan amalkan. Boleh saya mengamalkan apa yang Tuan amalkan? Boleh. Kalau kamu mau jadi murid saya, bisa. Tapi satu, saya dulu nggak begini. Saya dulu ahli maksiat, baru bisa seperti ini. Oh, jangan maksiat, katanya. Jangan maksiat, langsung ajarkan aja. Oh, nggak bisa, karena caranya mesti begitu. Yang pertama, apa caranya? Yang pertama suruh membunuh orang. Nggak bisa. Membunuh orang dosa besar. Ya udah, berzina. 40 tahun ibadah saya nggak akan diterima sama Allah. Ya udah nih yang kecil, minum. Dia pikir-pikir, minum khamr lumayan lah, dosa kecil. Di jalan dia datang ke warung remang bareng nih sama si iblis. Dia minum bareng-bareng. Begitu sudah mabok, dia ngelihat perempuan yang layanin diperkosa, dizinahi. Suaminya datang, ini perempuan, dia berantem, dibunuh. 3 kemaksiatan dilakukan oleh orang tersebut. Sampai akhirnya semua warga sepakat untuk mensalib Basisa. Disalib. Ini bukan salah saya ingin hanya berguru, katanya. Ini iblis datang. Wahai Basisa, jika engkau aku ingin selamatkan, maka sujud kepadaku. Bagaimana aku bisa sujud sedangkan aku disalib, katanya. Cukup dengan hati. Sujud kepadaku. Akui kalau aku adalah gurumu. Akui bahwa aku adalah Tuanmu. Maka selesai. Akan aku selesaikan daripada permasalahan. Sujud hatinya kepada iblis. Begitu sujud hatinya kepada iblis, ditarik oleh Allah ruhnya, mati tanpa membawa iman. Salat ratusan tahun tidak akan pernah manfaat jika kita satu berbuat kemaksiatan yang di situ akan ditutup oleh Allah setiap pahala, diganti dengan dosa yang begitu besar ke hadapan Allah. Kita mau salat tiap hari di dalam masjid, kita mau ibadah setiap hari. Ibu datang ke majlis ta'lim, bapak demen di dalam masjid, ibadah 24 jam lagi di dalam masjid, tapi anak jauh dari Allah. Hati-hati, karena itu bukan satu kunci untuk kita berhasil masuk ke dalam surganya Allah. Ibu sekarang rapat-rapat pakai jilbab tuh, lihat cakep-cakep, luar biasa. Ntar sore nyapu rumah pakai jilbab PA. Bib, gerah, bodoh amat. Bib, kan dalam rumah. Kalau dalam rumah biarin. Yang nggak boleh kalau nyapu teras dilihat sama orang lain. Yang dilihat sama makhluk Allah yang lainnya. Bib, rumah saya nggak ada yang lewat kalau sore sepi. Emang udara bukan makhluk Allah? Debu bukan makhluk Allah? Dedaunan bukan makhluk Allah? Air bukan makhluk Allah? Dan mereka akan bersaksi kepada Allah bahwa kalian pernah membuka aurat di hadapan Allah. Bu, lu kalau mau buka-bukaan depan laki lu aja, paham? Pakai baju yang seksi. Punya enggak? Pakai tisu. Pak, bapak, sayang gak lu sama ibu? Kata siapa? Lu mah sayang. Lu kehidup tertekan banget lu. Bu, sayang sama bapak kalau lagi ada duitnya. Emang nggak punya otak lu. PA-nya masih disimpan. Bu, lihat hidup Nabi sederhana banget, Bu. Istrinya Nabi, ya Allah, sayangnya sama Nabi luar biasa. Siti Khadijah, Bu, 70% kekayaan tanahnya di Mekah itu punyanya Siti Khadijah.
luas tanahnya 70% milik Siti Khadijah, saudagar kaya raya, habis semua hartanya buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW, buat dakwah di jalan Allah. Ibu baru cincin aja udah ngungkit sana ngungkit sini, hahaha, mikir PA. Bu, ibu enak ibadah, ibu sholat 5 waktu, ngaji, puasa, tapi ibu sudah mengungkit apa yang pernah dikasih oleh suami, nol, pahalanya tidak akan dihitung oleh Allah. Kasih dah, kasih kalung, kasih cincin, kasih buat kawin lagi. Ngamang ngapa sih bu, ngapa sih? Gak boleh banget suami kawin lagi, lu gak boleh ngeliat laki senang apa? Bu, saya tanya, ibu capek ngurusin rumah, capek ngurusin anak, gimana ibu bisa ngurusin suami, ngurusin anak, udah capek ngurusin rumah, udah capek, biarin orang lain ngurusin bapak. Bang, gak boleh. Kenapa? Hah? Sakit hati. Yang dimana-mana kalau jaminannya surga, pasti syaitan nggak akan tinggal diam. Digosok hati kita, dibikin was-was. Pasti duitnya lebih banyak dari gua ngasihnya. Lebih senang ke bini kedua daripada bini pertama. Pasti kan begitu. Enak aja dicelup sono celup sini. Betul nggak? Itu syaitan. Bapak nggak ada niat untuk itu. Yang penting bapak ibadahnya tenang. Maaf, ibu ngelihat saya kursi saya kakinya ada berapa? Kokoh, nggak goyang, ngejeblak enggak no. Kaki 4 tuh kokoh bapak. Setuju nggak Kiai? Kiai jawab jujur nggak Pak Kiai? Bu, salat ada perintah dari Allah, puasa bulan Ramadan ada perintah dari Allah, zakat ada perintahnya, pergi haji jika mampu ada perintahnya. Semua itu diperbolehkan di dalam agama, betul? Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Di dalam Al-Quran ada ayatnya nggak tuh? Nggak ada. Lu bilang nggak ada, kafir lu. Lah emang itu didustain berarti ayat Allah tuh kan. Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Hah? Mata tulata waruba ada kan saja tuh. Alasan ibu nggak ngebolehin suami kawin lagi apa? Kita laki-laki ini berusaha apa yang dikatakan Allah kita patuhi kok. Takut gak adil, urusan dia sama Allah dong. Ibu mau neraka, ibu mau sorga, tergantung bagaimana suami. Senangnya suami sorga buat istri kok. Gue belain lu Pak. Gue ngeliat muka lu nih, muka-muka penuh dengan tekanan. Bu, ibu, sarangeo. Bu, kenapa sih urusan gak adil? Takut dibagi cintanya, kan begitu? Pasti nanya, emang Habib bininya berapa? 1. Demi Allah, saya istri 1. Saya mau kawin lagi, di mana letak kurang istri saya nggak ada. Saya nggak nemu kekurangan dari istri saya, nggak nemu saya. Cantik, iya. Umur jauh lebih muda sama saya 13 tahun, iya. Saya umur 38, istri saya 25. Di mana letak kurangnya? Mau tidur dandan, wangi, pulang ceramah dipijitin. Gimana kurangnya? Gue pengen tanya sama lu Pak, lu begitu nggak di rumah? Makanya tadi saya dengar bapak curhat, Bib, bini saya begini nih Bib nih,
Makanya saya kasih nih omongan begini, Bu, surga paling gampang loh Bu. 8 pintu surga dibuka. Saya punya istri 1, rasanya 4. Bener, liar aing. Kalau saya, maafin, saya mau terima nikah lagi saya bingung. Istri saya manggil saya. Lu dipanggil apa, Pak? Bapaknya budak, bapak lu, mak lu, biasa begitu kan ya? Lo gimana saya mau kurangnya? Saya mau cari bini lagi bagaimana? Saya takut yang di sini udah sempurna dapat lagi nggak sempurna. Kalau bapak kan kurang kan? Kurang kasih sayang, kurang dibelai, kurang di saya dipanggil sayang sama istri saya, wajar orang begini modelnya. Bu, maaf, istri saya matre, saya bangga. Perempuan di sini matre enggak? Enggak. Yang bilang enggak gangguan jiwa. Bener-bener Bapak, gak ada perempuan enggak matre, enggak ada. Nih, saya punya duit 100.000 sama 1 juta, pilih mana? Tuh, emang nggak punya otak lu? Belum tentu dikasih, udah milih. Itulah kalau saya bilang perempuan matre, pertahankan istiqomah. Betul, karena matrenya itu kodrat dari Allah. Karena cantik itu butuh modal. Betul kan? Lah iya, tapi lu cantiknya kapan? Ini yang gue tanya nih. Cantiknya kapan? Kondangan, sunatan. Pernah tidur nemenin bapak cantik? Amit lu mah. Saya jujur, ya Allah, istri saya luar biasa, minimal pakai lipstik nemenin saya, cuman tidur doang pakai lipstik, liatin saya senyum aja. Orang habis dikirimin rekeningnya penuh. Lah matre istiqomah, besok dia dandan lagi dia senang, saya juga senang. Bu, maaf, laki pulang ke rumah dalam keadaan capek ngelihat istri dandan, capeknya taruh di depan pagar, Bu. Gak bakal dibawa masuk, ini sudah janjinya kok. Setiap laki-laki ngelihat, apalagi ngeluat bini nih, udah demek, pala dicepol, daster bolong, robek atas robek bawah, peniti samping peniti atas peniti belakang. Emang ada suami yang demen begitu? Gue ngedengernya aja enak. Gimana lu Pak yang ngadepin? Bu, perempuan ini banyak aturan di dunia, Bu. Di dunia banyak aturan, di akhirat tanggung jawab laki-laki. Ibu di sini mau banyak lagu-laguan, terserah, yang dihisap lakinya. Calon neraka lu Pak lu. Ih, amit gua mah. Bu, woi, cantik. Ibu mau jadi bidadari surganya Allah mau? Coba nengok kanan kiri tuh. Cie. Ibu main tengok-tengokan, ini kan semua calon bidadari surganya Allah. Ibu sayang sama suami, perhatian sama suami, bidadari cemburu loh. Kalau ibu cemburu banting piring, betul gak? Tapi kalau bidadari cemburunya gigitin jari sampai sikut, Bu. Ngelihat istri lagi ngelayanin suami, cemburu. Tapi kalau ada istri yang durhaka kepada suami, malaikat nih mengizinkan bidadari untuk sampai kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, serahkan suaminya kepadaku, demi Allah aku yang akan. Nah, Pak, Bapak tahu bidadari Pak? Belum pernah lihat kan? Sama aku juga. Bapak tahu Pak, di dalam riwayat ilernya bidadari Pak. Ini ada riwayatnya nih, iler bidadari.
Nih, mak, oi dengar. Satu tetes iler bidadari turun ke bumi, wanginya sebumi. Iler bini lu begitu. Kebayang kan tuh bidadari bagaimana modelnya? Pak, yang mau jadi bidadari di rumah, bapak panggilnya pakai sayang, Pak. Kalau di depan orang, depan anak nih, panggilan ayah, ibu, silahkan. Bu, nih Ujang belum makan. Pak, lihat nih, Siti galak banget. Boleh memperkenalkan diri kita kepada anak, ibu, bapak, silahkan. Tapi kalau lagi ngobrol berdua, nggak boleh. Makruh hukumnya. Ada ulama yang mengatakan haram loh panggilan ayah, ibu, papa, mama, ayah, bunda, nggak boleh. Panggilan mesra. Kenapa? Ini ciri-ciri tanda sakinah, mawaddah. Bapak manggil ibu. Lihat Nabi manggilnya siapa? Umairah yang pipinya kemerah-merahan. Ini Bib gimana boleh dipanggil Umairah, Bib? Orang istri saya hitam legam. Iya minimal kan dipanggilnya sweetie, manis, kan bisa. Jangan dipanggil Tam, bikin kopi dong Tam. Apalagi dipanggil Blacky Blacky. Kiamat kubro lu. Paham ya? Panggil sayang, ya bu ya, cinta, ya, zaujati, zauji, kan bisa panggilan gitu. Bebek, ya, cantik, tampan, manis, kan bisa. My love, ya, kayak merek spray. Bisa. Panggilannya yang baik-baik, ya. Ayo dong. Tahun demi tahun mesti ada perubahan di dalam hubungan rumah tangga kita, di dalam ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat kok. Bukan sholat 5 waktu aja, bukan puasa aja, zakat, pergi haji jika mampu. Urusin suami, suami urusin istri, itu ibadah kok. Ada nilai-nilai yang luar biasa di hadapan Allah. Ini sebentar lagi mau datang bulan Sya'ban. Kenapa adanya bulan Rajab? Allah mau ngapusin dosa kita. Saat berjumpa dengan bulan Sya'ban, bulannya Nabi, kita dalam keadaan suci. Solawat yang banyak. Saat solawat kita udah banyak, Ramadan akan datang. Di situ bulan yang penuh dengan keberkahan, maghfirah, rahmah, itqun minan nar ada di dalamnya. Datang ke Syawal, kita disucikan oleh Allah. Ini cara Allah memuliakan umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau cari nabi yang mana lagi, Ibu Bapak? Yang sayang sama kita, Nabi Muhammad. Yang hidupnya cintanya sama kita, Nabi Muhammad. Saya ada PR buat Ibu sama Bapak. Pulang dari sini, ambil Quran, sebelumnya ambil wudhu, buka Quran Al-Maidah ayat 114, baca. Catat ya, surat Al-Maidah ayat, saya nggak bakal bahas di sini. Saya sebut ayatnya enggak, tapi ibu wajib, bapak wajib ambil wudhu, buka Quran, lihat Al-Maidah ayat 114, baca artinya. Ini adalah satu kemuliaan dari Allah. Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, dijadikan ayat oleh Allah. Ya Rabb, jika engkau ingin mengadabnya, mereka adalah umatmu, tapi engkau mengampuninya, engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Rabb. Ini doanya Nabi buat kita. Ini doanya Nabi buat kita. Itu di Al-Maidah ayat 114, baca, resapin, bohong kalau nggak netes air mata. Nabi apa-apa buat kita, apa-apa buat kita, tapi memang kita nggak punya otak, hidup semua maunya. Sholat ntar dulu dah, amal baik ntar dulu. Saya mau ngasih amaliyah, berat timbangannya, ringan jalaninnya. Mau nggak? Timbangan pahalanya berat, nggak pakai modal. Senyum, oi, senyum. Coba lu senyum. Kan manis-manis banget, nggak ada orang senyum judes, nggak ada. Pasti cantik dilihatnya.
Saat kita senyum, hati orang melihat, ya Allah senang hati. Saya diajarin sama guru saya, Guru bin Qasim bin Ahmad Baharun. Ki, kalau doa apa? Panjang bib. Saya mau ngasih doa tapi yang ringan-ringan, mau nggak? Mau. Mau nggak? Saya bilang sama Habib, Bib, mau Bib? Dikit, tapi mencakup keseluruhan. Apa jawaban Habib? Ya Allah, ikutin saya ya. Ikutin saya ya. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain menyenangkan saya. Selesai. Enak gak doanya? Gampang gak doanya? Orang ngelihat kita senang, orang gampang nyenengin kita. Betul? Selalu hadir bikin senang orang. Alhamdulillah. Kalau yang udah ketemu bawaannya gedek, kiamat. Kalau ngelihat dia nih, dia lagi. Dia lagi. Udah jangan dah tuh. Senyum. Kalau senyum itu pasti bikin orang jatuh cinta. Betul nggak? Nggak ada. Lihat Nabi. Nabi tabassam. Nabi yang paling murah senyum. Nabi. Orang senyum, banyak orang yang deketin. Orang yang merengut, cemberut, nggak ada yang bakal orang mau deketin. Kenapa? Hidupnya sumpek. Betul nggak? Coba tuh lihat tuh, senyum dong. Nintar nih ibu nih, ketemu bapak nih, kasih makan siang, senyum. Ayang, tadi pagi aku udah masak, ada sop. Senyum. Sore nyediain kopi, singkong, ubi, senyum. Ayang, nih. Malam kasih lagi, yang yuk sini kita makan yuk, yang yuk, sambil nyendokin sambil senyum. Bapak suami istri sering senyum nggak di rumah? Gitu amit. Makan malam, besok subuh begitu bangun, good morning sayang. Bawain kopi. Insya Allah jam 10 ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Senyum, Bu, ya. Senyum. Kenapa? Ini yang berat timbangan pahalanya, ringan, nggak pakai modal. Ini saya mau kasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Karena gue lihat muka lu banyak beban. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lah emang amaliyahnya apa? Ya udah, emang salah gua. Saya baca, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ini dibacanya habis subuh 10, habis asar 10 kali. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ini dibaca, insya Allah segala bentuk kebaikan datang buat kita. Kalau saya ceritain ini tentang wirid ini, gak bakal ada yang percaya. Saya dikasihnya pas lagi terpuruk, pas lagi corona. Mobil ditarik leasing, kontrakan nunggak 8 bulan. Jujur, makan tiap hari nasi sayuran aja persis gue kayak kambing. Tapi naik berat badan saya 16 kilo. Alhamdulillah, tuh kan bisa kebayang. Setiap sesuatunya pasti ada hikmah di dalamnya. Waktu itu, ini saya cerita sedikit boleh? Kita acara sampai jam berapa? 2. Gue dari sini ke Tangerang lagi nih. Jam setengah 2 saya acara di PT Toyota. Tahu Toyota? Apa? Kirain gue lu taunya lato-lato.
Saya cuma mau bilangin abang dagang, bang, kalau lagi datang ke majlis-majlis begini, dagangannya tolong jangan lato-lato, berisik PA. Gue udah trauma ngedenger lato-lato, gue gedek aja sama lato-lato gue. Kenapa? Lantai 15 hotel udah tinggi banget, mana di Malaysia ada suara lato-lato. Kan nggak mungkin malaikat main. Masuk pesawat bu, ya Allah ada suaranya tuh, tak tok tak tok tak tok tak tok. Perasaan gue udah tinggi banget tuh suara masih ada aja. Pak bu, kesel nggak? Ngedenger suara lato-lato kesel. Ntar malam anak tidur mainin samping kupingnya. Jangan lo rasain apa yang gue rasain. Tapi alhamdulillah sih gara-gara lato-lato handphone agak berkurang ya. Jauh main handphone, tapi darah kita naik gak berkurang. Handphone kuotanya hilang gak apa-apa dah, yang penting gue tenang daripada lato-lato naik darah stroke aing. Tapi mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang saleh-saleh. Ya, Bu, saya punya amalan ini, saya diajarin sama guru saya Habib Quraish Baharun. Waktu itu saya mobil ditarik leasing, kontrakan saya nggak bayar 8 bulan. Makanan susahnya luar biasa, tapi alhamdulillah ada murid-murid yang baik-baik luar biasa. Kadang bawain beras, ada yang bawain tahu, ada yang bawain cabai, ada yang bawain bawang. Orang ini masuknya Kerawang ya, ini masuknya Kerawang. Orang Kerawang mana ada yang datang waktu corona, datang ke rumah saya gitu bawain beras, nggak ada. Giliran gue bilang maaf nih acara tanggal 7 saya nggak bisa, saya batalin, dikejar gua. Mudah-mudahan panjang umur. Giliran corona boro-boro ada yang kenal gua, boro nih barang Kerawang, Habib nih beras aking juga nggak apa-apa dah. Kalau lebaran mah jangan dah, lebaran mah gua loba. Duitnya aja. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat itu terjadi, Habib telepon saya. 3 minggu gak pernah saya baca doa sama Allah. Gak pernah saya mau berdoa. Kenapa? Ngambek. Kebayang gak lu hamba ngambek sama Tuhannya? Gua orangnya gak pernah mau doa. Selesai tahiyat Allahumma lantas jalan, gak ada. Allahumma lantas salam, gak ada. Allahumma lantas jalan. Kenapa? Saya agak sedikit kecewa. Saya sholat, ibadah, dakwah udah ujiannya gede banget, gak sanggup saya. Begitu saya jalani, guru saya bilang, Ki, mau amalan gak? Amalan jangan duit. Udah amalan udah, doa kita mau susah aja udah nyampe nya. Duit. Mobil ditarik leasing, iya. Ketawa Habib Quraish. Untung guru. Kalau bukan, aku cekek tuh. Saya sama Habib Quraish bisa dibilang saya jadi sahabat, bisa jadi anak, bisa jadi abang. Saya kadang bisa jadi abang. Tapi kalau Habib Quraish sudah pasti orang tua saya. Dan beliau ini luar biasa kalau ngasih amalan, ringan, cepat bukan main. Saya amalin, begitu saya amalin, ya dah, amalin dah dari guru kan begitu ya. Baca, habis asar 10, habis subuh 10. Saya diambil mobil itu 11 Maret. Tanggal 11 Maret 2021 mobil saya ditarik leasing. 2021 Maret tanggal 11 ditarik leasing. 3 minggu saya amalin, ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullam mughlaq. Subhanallah, begitu minggu ketiga saya ketemu satu orang laki-laki umur 25 tahun. Ternyata ini orang kaya raya. Kalau ngelihat mukanya ke Kang ojek, gak percaya kalau ini orang kaya. Ternyata dia importir besar yang mendatangkan setiap apa yang dibutuhkan Indonesia. 25 tahun umur, datang ke rumah saya. Bib, ya, saya waktu itu kayaknya ngelihat mobil, punya mobil Alphard ya. Iya, kemana mobilnya Bib? Ditarik leasing, saya bilang. Emang mau ganti apa? Gue pengen colok tuh, dia nanya begitu tuh, saya pengen colok matanya. Orang kan ditarik leasing berarti nggak punya duit. Ngapa tanya mau ganti apa? Saya jawab yang kedua kali, ditarik leasing.
Iya, emang Habib mau ganti apa? Kalau ditarik leasing berarti gue nggak punya duit. Saya bilang tuh, dia ketawa. Ah, enggak. Kalau Habib ada duit, Habib mau apa? Gue mau pesawat. Saya ngomong, saya pengen dong mobil salah satu mobil gede lah. 4x2 nggak apa-apa loh, urusan di Kuningan kan memang harus jaraknya naik gunung turun gunung, nggak pantas juga mobil Alphard sebenarnya. Terus saya bilang, saya mau mobil kayak gitu aja. Habib besok ada di mana, Habib? Ada di rumah. Besok ikut saya yuk ke rumah saya. Ikut saya ke rumahnya di Cirebon. Makan sarapan di rumahnya jam 10 pagi. Selesai ngobrol jam 2 siang mobil datang warna hitam. Fortuner 2017. Dia datang tuh. Bib, ini mobil kayak gini kan bagus. Bagus, duitnya juga bagus. 400 juta duit dari mana gua? Jual ginjal. Saya bilang, "Wih, emang bagus yang begini, duit kagak ada." Yaudah, cuman bisa ditontonin. Ini mobil balik lagi keluar. Hati ya, kirain dalam hati nih. Datang lagi no driver saya Anam. Ada nggak orangnya di sini? Anam ada nggak? Nggak ada ya, di sono ya, di depan tuh driver saya saksinya. Saksinya nih, dia datang saya lihat dia bingung, netesin air mata, bawa BPKB, bawa STNK, bawa kunci, ngasih ke saya bilang, gua nggak pernah beli mobil, bukan punya gua, lu jangan nyari-nyari, gua ngutangnya gede banget. Dia kali ini yang beli mobil. John, lu kalau lu yang beli, ya udah, kalau lu mau ngasih gua pinjem nih, gua pinjem STNK sama kuncinya, gua pegang, BPKB lu pegang dah, sama kunci serep lu pegang. Nggak usah, Habib pegang aja, ini hadiah buat Habib katanya. Ada nggak manusia yang begitu? Gerakan siapa? Berkah siapa? Nabiuna Muhammad. Berkah salawat, nggak ada yang nggak mungkin. Kitanya aja tanpa penuh dengan keyakinan salawat kepada Nabi, seakan-akan cuma sekedar aja bersolawat tapi nggak punya kemauan apapun. Salawat jalanin, apa yang ada diniatkan, insya Allah akan jadi hasil di dalam kehidupan kita. Insya, mudah-mudahan apa yang datang ke malam hari ini mudah-mudahan jadi yang bermanfaat. Ilmu yang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada kurang bahasa yang nggak baik, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ngajak salawat, mau. Yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya gundah, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Yang masih punya air, airnya dibuka. Ya, yang masih punya air, airnya dibuka. Jadi nanti saat ketemu saya lagi, Habib doain, nggak usah lagi. Ini udah. Ini kita baca salawat ini, insya Allah semua penyakit diangkat, hati dilegain, iman ditetapin oleh Allah. Insya Allahumma salli ala Muhammadin tifil wa afiyatil abdani wa shifaiha wa sahbihi. Baca semua sama-sama, yang keras bacanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Allahumma ya Rabbi subhanaka wa bihamdika kasrul judi wa amrika يا البال الشفاعة ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وأشغل Allahumma
وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسخر لظالم من ظالمين من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Angkat tangan semua sama-sama bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. يا ربي بلغ واغفر لنا يا واسع الكرم يا كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وعنتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم علها يا تريم علها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يفيض ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelumnya buat ibu kalau boleh dibukain jalan alhamdulillah,
biar jalan. Untuk yang awal teman-teman Banser dan panitia, tolong jangan didorong ya, jangan didorong. Ini ibu-ibu tadi udah ada yang jatuh ya. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah Allah, salatullah salamullah